Di sektor pertanian tetap jalan meskipun sektor lainnya tidak bisa bergerak, tapi bahkan minus, tapi kita tetap bergerak. Nah, kalau indikatornya tidak bertumbuh, berarti kita kekurangan pangan. Kan ada berita-berita media sosial kalau pemerintah sudah mengimpor beras dari mana itu benar nggak itu Pak Ferry? Ya, perlunya petani, teman-teman petani itu berkelompok, bikin rice milling unitnya sendiri ataupun penggilingan padinya sendiri, diolah, langsung kerjasama dengan koperasi ataupun di pasar jual. Kelompok yang ada itu yang sudah ini dibenahi, diaktifkan dan sebagainya, baru digerak. Jadilah petani yang maju, mandiri, dan modern. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini adalah hari yang spesial. Pasti sahabat Tani terkejut, yang biasanya hostnya adalah Mbak Yuni Miarsih yang viral itu. Tapi sekarang saya perkenalkan Nur Hadi Mustafa, bagian dari tim media Penyuluh Pertanian Kebumen. Tidak lupa, kami selalu memberikan pesan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, ya Pak Ferry, untuk menghindari COVID-19. Namun Pak Ferry, ini jarak kita sudah ada 1 meter ya. Nanti kalau kita ngobrolnya biar lebih enak dilepas, bisa Pak Ferry ya? Bisa. Oke, kita lepas saja Pak Ferry biar ngobrolnya lebih leluasa. Ya. Sahabat Tani, hari ini selain hostnya beda, tempatnya ini beda. Baru pertama kali ini Panggung Penyuluh Pertanian Kebumen manggung di bukan Kebumen, ini adalah di Jawa Barat, tepatnya di Bogor sahabat Tani. Kita langsung ketemu masternya podcast. Ini yang nyonting ini Pak Dani, masternya podcast yang ngajarin Panggung Penyuluhan. Sahabat Tani, saya sedang bersama Pak Dr. Insinyur Farudin Munir MSc, Kepala BBP2TP. Apa itu BBP2TP? Nanti kita akan tanyakan kepada Pak Dr. Ferry. Dan hari ini, lokasi ini, kita sedang berada di lokasi IP2TP. Apa itu IP2TP? Pak Ferry nanti juga bisa menjelaskan Pak Ferry ya. Sebelumnya perkenalkan, beliau namanya Dr. Insinyur Ferry Farudin Munir MSc, Ketua BBP2TP. Selamat siang, semangat pagi Pak Ferry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semangat sekali sahabat Tani. Pak Ferry, coba jelaskan sedikit apa itu BBP2TP itu Pak Ferry. Oke, jadi BP2TP, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, merupakan salah satu unit kerja Badan Litbang Pertanian atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Jadi ya kami, karena di Badan Litbangnya merupakan tupoksi utamanya adalah menghasilkan inovasi teknologi. Kalau di Balai Besar Pengkajian itu adalah memodifikasi inovasi teknologi yang dihasilkan oleh pusat ataupun pusat-pusat penelitian atau balai-balai penelitian komoditas. Kita yang memodifikasi sehingga kita menghasilkan suatu inovasi teknologi yang spesifik lokasi. Inovasi yang bisa diterapkan di tingkat lapangan tentunya melalui kegiatan-kegiatan pengkajian ataupun penelitian-penelitian di tingkat lapangan. Artinya ini adalah pusat inovasi berarti pusat Pak inovasi ya? Sumbernya inovasi yang seluruh tapi Indonesia yang ada di sini. adalah inovasi spesifik lokasi. Artinya inovasi yang sudah bisa diadaptasikan ataupun bisa dikembangkan secara luas di tingkat lapangan. Nah, jadi Balai Besar Pengkajian ini membawahi seluruh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia. Induknya seluruh Balai Pengkajian. Balai pusatnya Pengkajian. Balai Pengkajian pusatnya di sini. BPTP. Oh, ini gitu. bapaknya peneliti berarti ya Pak ya? Iya. Hebat. Jadi kita membawahi 33 BPTP yang di Indonesia, satu yang calon kita bangun lagi di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi akan ada 34 nanti. Ya, jadi kita membawahi. Pokoknya setiap provinsi pasti ada BPTP-nya. Karena ini kan masih baru gitu yang Kalimantan Utara.
Nah, jadi itulah tugas kita adalah menghasilkan inovasi teknologi, spesifik lokasi, kemudian pun juga nanti untuk percepatannya melalui penderasan tadi, penderasan ataupun menghilirisasi ataupun diseminasi ya. Kegiatan itu sudah di tingkat lapangan yang kita harus kembangkan bersama-sama dengan teman-teman penyuluh ataupun dinas terkait penyuluh, kemudian juga petugas lapangannya atau penyuluh lapangan dan juga para petaninya. Jadi kita bersama-sama lah saling ini mengembangkan inovasi teknologi. Kami kawal ataupun kami lakukan pendampingan gitu di tingkat lapangan. Oke. Nah, kalau yang tadi di sini ini IP2TP merupakan instalasi pengkajian teknologi pertanian, yang mana kita di situ merupakan suatu kebun percobaan ya, sebenarnya yang dulunya kebun percobaan, di mana di situ bisa untuk sebagai tempat melakukan pengkajian ataupun penelitian ataupun uji tanaman, ataukah juga sebagai sumber penyedia bibit ataupun benih. Nah, benih padi, benih jagung, benih apa. Nah, khusus di IP2TP Cipaku ini yang dibawahi oleh BPTP Jawa Barat, di sini konsentrasinya adalah sebagai pusat penyedia bibit tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura. Nah, di sini ada buah-buahan, durian, rambutan, belimbing, manggis dan sebagainya, lengkeng, jambu. Semuanya ada di sini, Pak Ferry. Artinya berarti jadi teknologi buah-buah yang dari daerah yang unggul, katakan durian apa diambil dari daerah-daerah atau ditampung provinsi, di sini. Ditampung di sini, kita kembangkan. Tapi memang sudah ada juga pohon-pohon indukan yang lebih awal. Nah, kita kan bisa saja menitip di pohon yang besar, tapi kita sambungkan nanti di situ. Itu nanti tentu jadi sebagai penyedia entris ataupun penyedia batang sambung nanti. Nah, itu dan itu tidak semudah itu, pasti sudah disertifikasi dulu oleh balai sertifikasi yang ada di Dinas Pertanian ya. Nah, tentu itu disertifikasi semua, tidak boleh sembarangan kita menyediakan benih kalau belum disertifikasi, nggak boleh gitu. Benih yang dari sini berarti sudah bibit yang dari sini sudah lulus sertifikasi semua. Iya, harus bersertifikasi berdasarkan dari induk yang disertifikasi. Yang disertifikasi juga, tidak sembarangan indukan. Artinya BP2TP itu ketika mengeluarkan inovasi itu sampai ada kebun percobaan seluas ini, sahabat tani. Jadi nggak main-main gitu. Jadi membuat inovasi itu nggak langsung dipaksakan kepada sahabat tani sekalian, tapi sampai ada khusus kebun percobaan seperti ini, Pak Ferry ya. Jadi apa yang udah sampai ke tingkatan BPP atau penyuluh seperti kami di lapangan adalah inovasi-inovasi yang memang sudah layak untuk diterapkan di sana ya, Pak Ferry. Sudah dilakukan uji dulu. Kalau kita contoh ya varietas unggul seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya itu kita harus lakukan dulu uji multilokasi. Ada uji multilokasi di lokasi jadi yang beberapa provinsi diuji, nanti didapatkan rata-rata produksi yang sama atau dirata-ratakan. Dan itu kalau sudah memang produksinya stabil, baru kita bisa lepas gitu sebagai varietas unggul untuk dikembangkan atau dimasalkan. Jadi setelah hasil penelitian, kalau hasil persilangan penelitian kita menghasilkan suatu turunan baru ataupun varietas baru unggul misalnya, varietas itu harus diuji coba dulu. Makanya istilahnya uji multilokasi, beberapa lokasi diuji coba. Kalau memang bagus dan produksinya sudah stabil, nah baru kita kembangkan secara massal gitu. Bahkan ataupun pengembangan dalam satu kawasan yang dengan luasan yang tertentu gitu. Itu sudah istilahnya sudah pengembangan skala luas ataupun scaling up. Nah, kita kalau BPTP sudah ada varietas unggulnya sudah keluar hasil uji multilokasi yang sudah direkomendasikan oleh balai-balai komoditas, katakan kalau padi ya oleh Balai Besar Penelitian Padi. Nah, kita uji dulu lagi untuk di lapangan lah untuk melihat hasil ininya. Kalau memang bagus, produksi tinggi, kemudian juga diterima oleh masyarakat pasar ini, baru kita kembangkan secara luas. Kalau uji-ujinya mungkin 5 hektar, 10 hektar ataupun 2-3 hektar itu kan kecil ya. Nah, tapi kalau sudah memang stabil dan memang baik dari aspek pemasaran, produksi, tahan terhadap hama penyakit dan sebagainya, baru kita kembangkan secara luas. Mungkin di atas 50 hektar, 100 hektar, bahkan satu kawasan mungkin 1000 hektar, tidak menutup kemungkinan itu. Jadi kita pakai tahapan itu. Dan tentu kita lakukan pengawalan secara intensif di tingkat lapangan. Di tingkat lapangan. Itu yang kerjaan kami. Jadi di BP2TP, BPTP, itu
itu di sini pun juga ya IP2TP ada penelitinya, ada penyuluhnya, ada fungsional teknisi juga ataupun lead kayasa. Nah, jadi itu ada semua itu karena mereka kan pejabat-pejabat fungsional yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan baik itu melakukan pengkajian penelitian ataupun juga penyuluhan, termasuk di dalamnya ya kegiatan-kegiatan tadi yang perbanyakan tanaman, perbanyakan benih ataupun bibit dan sebagainya dan seterusnya gitu. Artinya BPP2TP ini memang kontribusi terhadap pembangunan pertanian kita itu sangat luar biasa, berarti sahabat tani sekalian. Kita kan bermitra dengan teman-teman penyuluh di dinas, kemudian petani terutamanya ya. Nah, tujuannya kan untuk kesejahteraan petani ya. Kita mengawal di tingkat lapangan. Gitu. Satu lagi Pak Ferry, saya pengen nanya, ini kan isu pertanian di saat pandemi ini Pak Ferry ya. Katanya itu Pak Menteri Pertanian juga menyampaikan di saat sektor-sektor lain turun, sektor pertanian naik. Iya, betul. Itu ceritanya gimana itu? Iya, jadi seperti naik? Ini ya, pertumbuhan ekonomi kita dalam kondisi pandemik ini ya di atas 16% gitu untuk sektor pertanian. Indikatornya kan tidak ada masalah. Kenapa? Memang itu tidak dipungkiri dan kita harus lihat di tingkat lapangan. Kita dalam kondisi pandemi kan saudara-saudara kita, petani kita tetap melaksanakan pertanaman padi. Tetap ke sawah ya kita Pak? Mengawal di tingkat lapangan juga aktivitas kita tetap meskipun dalam pandemi ya, kita tetap menjaga prokesnya dan sebagainya. Dan di mana-mana kita melakukan pertanaman, di mana-mana kita melakukan panen. Cek stok beras kita, cek stok jagung kita, gula kita dan sebagainya kan cukup semua. Itu indikatornya bahwa kita cukup stok pangan kita, bahkan kita mengekspor komoditas-komoditas tertentu, ada komoditas perkebunan, kemudian hortikultura dan sebagainya. Kemarin tanggal 14 Agustus 2021 ini ada namanya Merdeka Ekspor dari langsung 17 titik yang dilepas oleh Bapak Presiden sendiri, Bapak Menteri Pertanian di 17 titik bersamaan karena 17 Agustus 17 titik ekspor ke luar negeri. Betul. Artinya itu pendapatnya kalau tidak salah berapa triliun gitu. Artinya apa? Pemasukan negara ada, pangan kita cukup. Jadi tidak perlu lagi kan mengimpor, artinya di sektor pertanian tetap jalan meskipun sektor lainnya tidak bisa bergerak, tapi bahkan minus, tapi kita tetap bergerak. Nah, kalau indikatornya tidak bertumbuh, berarti kita kekurangan pangan. Nah, itu saja. Nyatanya semua kita makan ya Pak Ferry ya. Nyatanya kita makan, pangannya cukup dan kita sudah mengekspor, itu kan artinya kan stok pangan kita kan berlebih, apakah itu hortikultura, apakah komoditas perkebunan ataupun komoditas lainnya yang kira-kira berpotensi untuk diekspor, kita ekspor gitu. Nah, tapi kalau untuk pangan saja seperti beras kita kan sangat cukup. Boleh dicek di stok kita, stok di Bulog kan tersedia gitu. Nah, itu jadi indikatornya seperti itu. Tersedia pangan kita tidak mengimpor, berarti kan cukup gitu. Untuk warga negara kita cukup gitu ya? Cukup. Bahkan yang panen MT lalu itu sampai sampai September ini ya. September ini itu kalau dipanen sampai September itu cukup untuk tahun depan. Nah, ini MT yang selanjutnya ini nanti Oktober sampai Maret yang akan datang untuk persiapan ujung-ujungnya 2022 bahkan lebih. Tapi mohon maaf Pak Ferry, pemirsa itu pasti pengen nanya nih. Saya mewakili sahabat tani ya. Sahabat tani. Kita pangan berlebih, bahkan dinyatakan tadi hasil panen September kita bisa untuk 1 tahun ke depan. Tapi kok di lapangan itu, saya mewakili petani yang biasanya saya dampingin Pak Ferry ya. Isu-isu impor selalu ada di saat panen raya itu Pak Ferry. Jadi saat petani kita panen raya, pedagang-pedagang beras itu di lapangan, wah ini ada impor macam-macam, bahkan ada berita-berita media sosial kalau pemerintah sudah mengimpor beras dari mana itu benar nggak Pak Ferry? Jadi ya sebagian memang ada, benar itu untuk kestabilan saja, namanya apa istilahnya ya, sudah itu ada kebijakan apa namanya sistem perdagangan global ya. Perdagangan global. Nah, tapi jadi, itu sampai mengganggu apa? Itu kan diperuntukkan digunakan untuk stok di Bulog saja. Stok di Bulog. Ya. Tidak mengganggu. Kalau kita siapa tahu dalam musim tertentu nanti
gagal panen dan sebagainya atau karena faktor bencana alam dan sebagainya, kita masih punya stok di Bulog itu yang digerakkan. Jadi dia tapi tidak dikeluarkan di saat panen tidak, itu ya tidak, Pak Ferry tidak. ya? Jadi dia sebagai buffer aja atau penyanggah. Kapan terjadi kekurangan pangan itu dikeluarkan gitu. Jadi itu terbatas juga nggak selama banyak. Yang stok kita masih 1 tahun ya kita pakai yang punya nasional. Kita punya dulu karena itu kan beredar umumnya di masyarakat. Bulog pun juga tidak akan membeli kalau stoknya cukup. Kenapa? Dia terbatas juga kapasitas gudang yang mereka miliki. Nah, yang beredar yang di tingkat petani apa segala itu, mereka itu menjual langsung. Nah, masalahnya kan memang biasanya juga ya di proses makin panjang rantai pemasaran itu, makin banyak juga gapnya, banyak juga tercecernya sehingga harga posisi tawar di petani itu rendah. Padahal itu kan isunya ini karena impor itu kan pengaruhnya kecil. Yang bermain itu ya rantai pasar itu yang menakut-nakuti. Ya, itu rantai pasar kan banyak. Saya enggak bilang ini ya, rantai pasarnya kan panjang. Tapi petani ini tetap ditekan karena dia yang sementara paling lemah petani. Ya, dia butuh uang. Saat itu mau menjual. Nah, itu masalahnya di situ. Bahkan ada yang pedagang itu berani membeli gabah. Petani juga butuh uang cepat, dia jual. Padahal kan kalau diproses dalam bentuk jual beras kan lebih menguntungkan gitu. Hanya memang perlu waktu prosesnya, penjemuran lah, prosesing penggilingan dan sebagainya sampai menghasilkan beras. Nah, itu aja yang ini. Nah, yang jadi makin panjang rantai pasarnya kan yang diuntungkan ya pihak-pihak yang di luar petani gitu. Sementara petani semakin tertekan. Ya, makanya perlunya petani, teman-teman petani itu berkelompok, bikin rice milling unitnya sendiri ataupun penggilingan padinya sendiri, diolah langsung kerjasama dengan koperasi ataupun di pasar jual. Karena berkelompok itu, jangan menjual sendiri-sendiri, jangan menjual dalam bentuk gabah ke pedagang pengepul atau apa segala. Kita langsung proses. Sekarang kan bisa diajukan itu juga bantuan-bantuan, apakah bantuan ke Kementerian Pertanian ataukah bantuan KUR itu kredit usaha rakyat untuk pembelian untuk petani, penggilingan padi. Makanya perannya berkelompok kumpulkan gabahnya, giling, jual. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita mau tahu beres jual mudah, jual gabah, rugi kita. Tapi kita nggak mau berupaya untuk membentuk pasar sendiri gitu ya. Harusnya bisa. Artinya petani itu komitmen pemerintah terutama Kementerian Pertanian itu sangat berpihak terhadap petani. Iya, cuman mereka maunya taunya jangka pendek itu yang penting cepat jual dapat duit. Padahal itulah peran berkelompok. Kalau dia sudah berkelompok terus dia menghasilkan suatu usaha tambahan di situ, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Bahkan juga dulu kan memang ada bantuan-bantuan rice milling unit ataupun penggilingan padi. Kalau tidak pun juga sekarang banyak ditawarkan KUR atau kredit usaha rakyat itu banyak yang diinikan. Mau berapa? Ada yang paling rendah 50 juta atau di atas 100 juta. Silakan, apalagi dengan kelompoknya. Dengan berkelompok nanti kita punya posisi tawar lebih baik, Pak, lebih kuat. Sampai kita bisa memproduksi, mengolah hasil mentah pertanian kita menjadi sesuatu yang tidak dipermainkan pihak-pihak tertentu, Pak Ferry ya. Ya, karena kita tidak berkelompok, kita meskipun berkelompok tapi kelompoknya tidak jalan, masing-masing berjalan sendiri-sendiri jadi lemah lah. Permasalahannya itu, Pak Ferry. Padahal kita sudah ada kelompoknya. Kelompok tani itu yang dimaksimalkan. Nah, jadi seperti itu ya dimanfaatkanlah itu fasilitas-fasilitas kelompok tani itu. Jadi dengan bersatu kuat pasti kan bagus juga ininya gitu hasilnya. Kalau toh mau jadi dipasarkan atau dikomersialkan tentunya kita kuat karena kita berkelompok. Kementerian Pertanian juga punya kegiatan corporate farming kalau nggak salah ya, korporasi pertanian. Bahkan berulang-ulang kali ada sosialisasi tentang ada badan usaha milik petani. Salah satunya upayanya untuk begitu sahabat tani. Jadi jangan sampai petani pembiayaannya itu tadi saya menggunakan fasilitas KUR. Fasilitas KUR ada khusus untuk petani. Kemudian bantuan-bantuan sarana prasarana juga banyak. Masih ada. Syaratnya sahabat tani bangun kelembagaan pertanian kita. Tapi artinya begini Pak, tani, gitu ya. Ada tanda tanya, ada saya garis bawahi, jangan
nanti ingin mendapatkan bantuan baru membuat kelompok lewat itu. Jadi yang kelompok yang ada itu yang sudah ini dibenahi, diaktifkan dan sebagainya baru digerakkan. Jangan hanya buat tameng, itu namanya kelompok bantuan namanya. Kelompok bantuan. Jangan begitu. Jadi yang ada tetap dikembangkan. Yang sudah ada, saya yakin semua teman-teman petani itu punya kelompok, hanya aktif atau tidak itu yang harus perlu dibenahi lagi. Dan teman-teman penyuluh pun juga harus dikawal lah teman-teman petani kita gitu. Oke, Pak Ferry, luar biasa ini. Satu menjelaskan tentang peran BBP 2TP, kemudian Pak Ferry juga menjelaskan peran BPTP, IP2TP, dan yang terpenting itu tadi semua beraneka ragam, sebanyak apapun upaya pemerintah, Kementerian Pertanian untuk mengupayakan sahabat tani sekalian, kalau sahabat tani tidak mau mengubah dirinya, artinya tadi Pak Ferry menyarankan untuk memperkuat kelompoknya, pasti akan menjadi pihak yang lemah dalam tanda kutip, terutama dalam sisi tadi masalah gabah aja, belum masalah yang lain, Pak Ferry ya. Pesan pokoknya, yang terpenting Pak Ferry itu adalah kuncinya kelompok diberdayakan, diaktifkan, diperkuat untuk kesejahteraan sahabat tani sekalian. Satu kali lagi Pak Ferry, barangkali ada pesan untuk sahabat tani yang closing statement biar sahabat tani sekalian punya kenang-kenangan apa ini dari Bogor, Pak Ferry? Jadi intinya tadi bagaimana arahnya kebijakan pembangunan pertanian itu yang selalu didengung-dengungkan Bapak Menteri Pertanian, jadilah petani yang maju, mandiri, dan modern. Kenapa seperti itu ya? Kapan kita lagi mau maju kalau kita tidak melakukan kemajuan di bidang pertanian? Sarana teknologi ada. Kemudian kemandirian kita juga jangan terlalu minta-minta terus. Mandiri. Uangnya ada. Kemarin dievaluasi itu KUR itu baru terrealisasi baru separuhnya. Dari 70 triliun yang disiapkan, terrealisasi baru sekitar 30 triliun. Belum termanfaatkan. Itu salah satu kemandirian. Kemudian modern ya, gunakan semua modern sekarang kan dengan peralatan inovasi teknologi, dengan IT apa segala kita bisa menggunakan peralatan mesin, penggunaan bibit unggul dan sebagainya. Itu modernnya. Itu aja. Kalau kita mau maju pertanian kita, harus kita semua menggunakan inovasi teknologi. Jadi kita maju, pertanian maju, mandiri dan modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Ferry Farudin Munir, Kepala BBP 2TP. Demikian sahabat tani sekalian, petani Indonesia berjaya, bahagia, dan sejahtera. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, makasih.